dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Amanda Tumina sebagai ketua kelompok. Saya Erwin sebagai anggota kelompok. Saya Fani Rahmania sebagai kelompok. Saya Erni Komalasari sebagai anggota kelompok. Saya Hamisa sebagai anggota kelompok. Saya Citra Tulangi sebagai anggota kelompok. Tujuan kami di sini adalah ingin memaparkan materi mengenai identitas nasional dan hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional memiliki arti penting sebagai pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Ada beberapa fungsi identitas nasional. Yang pertama itu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Identitas nasional menjadi perekat yang menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang. Yang kedua, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia membedakan dengan negara lain di dunia. Dan yang ketiga ada meningkatkan rasa dan cinta tanah air. Identitas nasional menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Empat, ada menjadi pedoman dalam berperilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam identitas nasional menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia dalam bertindak dan perilaku. Saya akan melanjutkan tentang contoh-contoh identitas nasional. Contoh identitas nasional yang pertama adalah mengibarkan bendera merah putih pada Hari Besar Nasional. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ketiga, menghormati lambang-lambang Garuda bangsa Indonesia. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan menghayatinya. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dan kegiatan nasional lainnya. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghargai. Tujuan identitas nasional adalah untuk menjunjung nasionalisme masyarakat dan menjadi usaha mengukuhkan jati diri bangsa untuk keutuhan hidup bangsa, bertujuan untuk menjadi lokal genius dalam menghadapi tantangan negara. Dan ada juga jenis-jenis identitas nasional. Jenis-jenis identitas nasional diantara lain: 1. Identitas fundamental, hal pokok yang menjadi penunjang. Yang kedua, identitas alamiah, ciri khas yang berbeda dengan bahasa lain. Ada juga faktor-faktor identitas nasional diantara lain faktor subjektif, sejarah, sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, faktor tujuan, nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan. Saya akan memaparkan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan. Hak asasi manusia tidak diperlukan, diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar. Unsur-unsur HAM meliputi hak sipil dan hak politik. Yang pertama, hak untuk disembunyikan, kebebasan dan keamanan pribadi. Yang kedua, hak bergerak, hak asas satu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua, hak ekonomi dan hak sosial budaya, hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan,
hak atas istirahat dan waktu senggang. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh Laili. Fungsi HAM meliputi yang pertama, akan melanjutkan materi dari Laili. Fungsi HAM meliputi yang pertama, memperkuat rasa kebanggaan, yang kedua, membangun solidaritas, yang ketiga, mempromosikan pembangunan, yang keempat, mempertahankan kedaulatan. Tujuan hak asasi manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat dan menjadi usaha. Tujuan hak asasi manusia. Tujuan asasi manusia adalah untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat dan menjadi usaha mengukuhkan jati diri bangsa untuk ketuhanan hidup bangsa. Hak asasi manusia juga bertujuan dan untuk menjadi jenis lokal dalam menghadapi tantangan negara. Contoh hak asasi manusia di Indonesia antara lain. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera persatuan. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. Dan yang keempat, burung Garuda. Jenis-jenis hak asasi manusia antara lain. Yang pertama, identitas fundamental, hal pokok yang menjadi penunjang. Yang kedua, identitas alamiah, ciri-ciri khas yang berbeda dengan bangsa lain. Faktor-faktor hak asasi manusia antara lain faktor subjektif, sejarah, sosial, politik, dan kebudayaan. Yang kedua, faktor atau tujuan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan. Proses pembentukan hak asasi manusia. Proses pembentukan hak asasi manusia pada umumnya memerlukan waktu perjuangan panjang di antara warga bangsa negara yang menyediakan angkutan. Hal ini disebabkan hak asasi manusia adalah hasil kesepakatan masyarakat bangsa. Itu dapat terjadi sekelompok warga bangsa tidak setuju dengan kesepakatan tersebut. Hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia bermula di Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan Madinah. Hak sebagai asasi manusia yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diklarifikasikan menjadi 3 hak, yaitu untuk hidup, kebebasan, dan keamanan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh teman saya, Fani Rahmania. Deklarasi Hak Asasi Manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Pras Erikan, bangsa-bangsa PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kebebasan hak manusia yang asasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, deklarasi hak asasi manusia juga dilakukan dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat di seluruh dunia agar selalu menghormati dan mengagungkan prinsip hak asasi manusia. Prinsip hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Melekat pada diri manusia sejak manusia ada di muka bumi dan tidak dapat dihilangkan. Hak asasi manusia harus dihilangkan. Hak asasi manusia harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan demi peningkatan martabat pada kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Manfaat yang bisa kami
ambil dari materi identitas nasional dan hak asasi manusia adalah kami dapat memahami pentingnya identitas nasional dan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana identitas nasional dan hak asasi manusia dapat menjadi landasan kuat untuk membangun kesadaran kolektif dan integrasi nasional. Sekian dari pemaparan materi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.